So thanks to you guys in Indonesia, this song, you made it a hit. Goes like this. It takes you out and it takes you up. Selamat datang kembali di channel Al Raniri. Pada tahun 88, Jasa Richard ingin membentuk sebuah band yang membawakan lagu-lagunya. Lalu ia meminta teman SMA-nya yaitu Kerr Wenser yang merupakan seorang drummer untuk tampil bersamanya. Karena kurang personil, mereka lalu merekrut gitaris Michael Lenz yang saat itu bermain musik rock. Pada tanggal 15 Maret tahun 88, malam pertama kali mereka latihan, mereka sadar bahwa mereka membutuhkan musisi keempat untuk melengkapi band mereka. Lalu mereka meminta Sharon Madsen untuk bergabung menjadi basis. Meskipun mereka merasa Madsen bukanlah pilihan yang tepat untuk sebuah band pop. Karena mereka sudah memiliki banyak lagu orisinal, maka mereka segera merekam demo tape untuk dikirim ke kompetisi Rock Grand Prix di Denmark. Karena band mereka belum punya nama, maka Richard menulis Michael Learns to Rock. Nama itu terinspirasi oleh kalimat dari buku pelajaran bahasa Inggris di sekolah mereka. Pada tanggal 22 Mei tahun 88, Michael Learns to Rock memainkan pertunjukan publik pertama mereka di kompetisi Rock Grand Prix. Sebagai salah satu pemenang, maka Michael Learns to Rock tampil di panggung musim panas di Aarhus Outdoor Festival. Namun, di festival itu, pertunjukan mereka hanya dihadiri oleh 20 orang. Selanjutnya, mereka mengikuti ajang bakat tahunan We Have the Stage, Do You Have the Music pada tanggal 30 Juli tahun 88. Kemudian mereka akhirnya menandatangani kontrak rekaman dengan label Denmark Medley pada Januari tahun 89. Namun, Michael Learns to Rock tidak merilis album pertama mereka hingga September 91, yaitu dengan single My Blue Angel. Lagu mereka tidak sukses di Amerika, sedangkan single I Still Carry On dari album The Actor menduduki nomor 1 di Denmark, Norwegia, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Michael Learns to Rock menjual album The Actor 25.000 kopi hanya di Indonesia saja. Kemudian, mereka merilis album kedua Colors pada bulan Oktober tahun 93 dan terjual lebih dari 1 juta keping. Lagu-lagu di dalamnya antara lain Sleeping Child, 25 Minutes, dan Out of the Blue. Michael Learns to Rock melakukan tur ke Asianya pertama kali pada album ini. Dimulai dari Bangkok, yang mana dihadiri oleh 12.000 orang, berlanjut kepada negara-negara lainnya. Kemudian, Michael Learns to Rock mendapatkan penghargaan The Best Performing Act of the Year pada tahun 94 di Southeast Asia Grammy Awards di Singapura untuk penampilan mereka di 25 Minutes. Pada bulan Agustus tahun 95, album ketiga mereka yaitu Play It On Paper dirilis. Album ini juga terjual lebih dari 1 juta kopi. Lagu-lagu di dalamnya antara lain That's Why You Go Away dan Someday. Dan untuk pertama kalinya, band ini merekam dan memproduksi seluruh albumnya sendiri. Dan untuk mempromosikan album mereka, mereka tur 25 kota di 10 negara. Selanjutnya, Michael Learns to Rock merilis album Greatest Hits Paint My Love pada bulan Oktober tahun 96. Di Asia saja, album ini terjual 3,4 juta kopi. Album studio keempat mereka, yaitu Nothing Tulus, dirilis pada September tahun 97 dan juga terjual lebih dari 1,1 juta kopi. Lagu-lagu di dalamnya antara lain
I'm Gonna Be Around, Nothing to Lose, Pain My Love, dan Breaking My Heart. Bergeser pada tahun 99, mereka mengeluarkan album Greatest Hits Strange Foreign Beauty, di mana penjualannya mencapai 1 juta kopi dan menduduki puncak tangga lagu di Denmark. Pada tahun 2000, basis mereka, Søren Madsen, memutuskan untuk keluar dari grup dengan alasan ingin memulai karir solonya, sehingga membuat semua lagu harus diaransemen ulang untuk album mereka yang berikut. Hingga pada November tahun 2000, album Blue Night dirilis dengan lagu-lagu seperti You Took My Heart Away, Tell It To Your Heart, dan lain sebagainya. Dan penjualannya mencapai 1 juta keping lebih. Setelah perilisan, band ini mengumumkan untuk istirahat dari kegiatan band untuk berkumpul bersama keluarga mereka. Pada tahun 2004, band ini merilis album ke-6 mereka, yaitu Michael Learns to Rock. Album ini dirilis di Asia Tenggara sebagai Take Me to Your Heart. Album ini berfokus pada penjualan di pasar Asia. Single Take Me to Your Heart pada akhir tahun 2006 membuat rekor sebagai single dengan downloadan berbayar terbanyak di dunia, dengan total download berbayar sebanyak 6 juta kali download. Bergeser pada tahun 2008, Michael Learns to Rock merilis album studio ke-7 mereka yang berjudul Eternity di bawah label mereka sendiri, yaitu MLTR Music. Lagu-lagu di dalamnya antara lain It's Gonna Make Sense, The War Is Not Over, dan Eternity. Album berikutnya adalah Scandinavia, dirilis pada 11 Juni tahun 2012 di India secara digital oleh Virgin Records. Lagu-lagu dalam album ini antara lain Anyway You Want It, Please Forgive Me, dan Scandinavia. Pada tahun 2014, grup ini merilis 25, The Complete Single, untuk memperingati ulang tahun ke-25 band ini. Dirilis pada tanggal 25 Oktober 2014 di Indonesia. Album ini memasuki 2 lagu baru, yaitu Silent Times dan Call on Love. Selanjutnya, album Still dirilis pada tanggal 21 Maret 2018 melalui semua platform musik digital. Lagu-lagu di dalam album ini yaitu When I Look Around, You'll Be Mine, dan Everything You Need. Pada tanggal 17 September tahun 2020, band ini memposting di Twitter tentang peringatan 25 tahun album ketiga mereka yaitu Play It On Paper. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan DK Pop Live Tour 2021 yang dimulai dari pertunjukan kecil di Denmark untuk merayakan 25 tahun album tersebut. Sekian informasi dari saya, terima kasih.